Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan bagi kita. Selamat akhir weekend ya Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga, mari sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini Tuhan masih mau memberkati kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan masih izinkan kami boleh bangun kembali dalam keadaan kuat, sehat, tanpa kurang satu apapun. Biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita dari Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat 14. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal 3 ayat 13, Paulus menyatakan bahwa ia sendiri tidak menganggap dirinya telah mencapai tujuan. Melainkan ia terus berusaha menekankan pentingnya melupakan apa yang telah di belakangnya, masa lalunya, kehidupannya yang lalu, dan mengarahkan dirinya kepada apa yang di hadapannya, apa yang di depannya, yaitu tujuan, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-14, Paulus menyatakan bahwa ia berlari dengan penuh semangat dan tekun menuju tujuannya tadi yang ada di hadapanku, tujuannya untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus
Dan ayat ini mengilustrasikan bahwa tujuan hidup Kristen bukanlah sekadar pencapaian di dunia, melainkan panggilan sorgawi yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, khotbah hari ini bahkan renungan pagi hari ini yaitu kita mau diajar untuk jangan hanya melihat yang di belakang, jangan terus melihat meratapi masa lalu, tapi mari kita melihat masa depan. Tujuan kita apa di depan sana? Jangan hanya melihat ke belakang tapi kita terus ratapi, tapi biarlah yang kita lihat di belakang itu menjadi motivasi untuk kita boleh berjalan maju untuk menggapai tujuan yang ada di depan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melupakan masa lalu artinya tidak membiarkan pencapaian atau kegagalan masa lalu itu menghalangi pertumbuhan rohani kita di masa depan. Menghalangi pencapaian kita yang akan kita capai. Seperti yang saya katakan, biarlah pengalaman masa lalu itu menjadi motivasi bagi kita untuk berdiri, untuk give up, tegap bersama bahwa aku mau melangkah maju mencapai tujuan panggilan surgawi. Maka itu menjadi tolak ukur aja. Jadi tidak menjadi ratapan kita, oh coba aku gini ya dulu, coba aku, no. Tapi marilah kegagalan di masa lalu itu membuat kita bangkit untuk satu tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara mengarahkan diri pada tujuan, fokuskan diri kita pada tujuan yang lebih tinggi yaitu panggilan surgawi dalam Kristus. Berlari, menunjukkan semangat dan tekun dalam mengejar tujuan tersebut. Tidak berpuas diri Bapak Ibu Saudara. Terus berusaha dan tidak berhenti sampai pada tujuan yang dicapai. Ketika kita sudah mencapai garis finish itu, mencapai tujuan kita, jangan berpuas diri. Terus mencari apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Maka Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus mengatasi rasa puas diri dalam kehidupan kita. Menyadari bahwa pencapaian dunia ini bukanlah akhir dari perjalanan rohani kita. Kita harus belajar bahwa berusaha untuk terus maju, menolak untuk berpuas diri dan terus mengejar pertumbuhan rohani. Dan kita melupakan kesalahan di masa lalu. Artinya belajar dari kesalahan di masa lalu, fokus pada tujuan di masa depan. Kita juga berdoa, terus bergantung sama Tuhan, memohon kekuatan Tuhan, memohon bimbingan Tuhan untuk terus maju di dalam iman. Maka Bapak Ibu Saudara, hidup dengan semangat yang sama. Artinya kita mau membangkitkan semangat tekad untuk terus berlari, untuk terus semangat, untuk terus berjuang di dalam iman kita mencapai panggilan surgawi itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini renungan kita mau mengingatkan kita semua untuk terus maju dalam iman. Dan tidak pernah berhenti mengejar tujuan kita. Lupakan apa yang menjadi kegagalan kita di masa lalu. Lupakan apa yang menjadi penghambat kita di masa lalu. Lupakan apa yang menjadi omongan-omongan orang di belakang sana. Tapi mari kita tinggalkan itu, kita fokus lihat ke depan, maju. Percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita untuk fokus menggapai tujuan kita. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan terus mengandalkan Dia, dengan terus berpegang pada apa yang Tuhan mau perintahkan bagi kita. Jangan sampai kita terus meratapi kegagalan-kegagalan di masa lalu, tapi jadikanlah itu untuk motivasi kita bangkit, untuk kita boleh menang, untuk kita boleh maju, semangat berlari menggapai tujuan panggilan surgawi. Amin Bapak Ibu Saudara, biar itu boleh menjadi penguatan bagi kita. Dan firman Tuhan ini boleh senantiasa membuat kita semakin terus dan semakin dekat kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama memuji Dia. Kita mau katakan terima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, oleh karena anugerahnya dalam kehidupan kita. Kita mau katakan give thanks. Jesus Christ.
kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan dengan sampai saat ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biar firman-Mu ini semakin menguatkan kami untuk kami boleh fokus menggapai tujuan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan untuk pagi hari ini bersama dengan GMI Jakarta Pusat dalam setiap usaha pekerjaan. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Bahkan untuk setiap Bapak Ibu jemaat yang sedang menggumulkan untuk persoalan rumah tangga mereka, anak-anak mereka, Tuhan Kau yang terus menolong memberkatinya Bapa. Berkati anak-anak mereka dalam pendidikan, dalam perkuliahan, yang mencari pekerjaan, yang merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup. Tuhan Kau menjawab dalam waktu dan rencana-Mu. Engkau yang memberikan yang terbaik jauh dari apa yang kami pikirkan, Kau sediakan ya Bapa. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk tim Usinda yang masih berada di Sumatera Utara. Biar Tuhan terus menolong memberkati mereka dalam kesehatan mereka, sehingga hari Minggu boleh pulang lagi ke tempat ini dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami juga terus menyerahkan untuk gereja-Mu GMI Wilayah 2 dalam proses pembangunan geraha. Tuhan menolong memberkati, mencukupkan segala dana-dana, bahkan untuk setiap program-program wilayah Tuhan menolong memberkati, sehingga program-program wilayah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan untuk setiap Bishop DS hamba Tuhan, biarlah kami boleh saling bergandengan tangan untuk boleh memajukan gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Hamba juga terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara ini, biar Engkau terus menolong memberkati bangsa ini sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menjadi berkat lewat perkataan tingkah laku perbuatan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.